Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Indri dan teman-teman. Untuk pada malam ini saya ingin presentasi tentang analisis kelayakan bisnis dari toko saya sendiri. Untuk visi misinya sendiri, untuk visi ingin menjadi online shop dan offline shop sukses dan mampu bersaing dengan yang lain. Untuk misinya memberikan kualitas yang bagus dengan harga terjangkau dan memberikan pelayanan yang prima kepada setiap pelanggan. Jadi untuk visi misinya ya, ini untuk visi misinya. Dan selanjutnya tentang aspek analisis aspek ya. Di sini ada 5 aspek. Untuk yang pertama itu aspek produk ya, aspek produk. Di sini untuk produk-produk yang saya jual, contohnya ada hijab, contohnya ada gamis, ada daster, dan pakaian anak-anak dari setelan, kaos, sama dengan chinos, setelan chinos, gitu. Banyak untuk produk-produk anaknya ya, termasuk ada piyama. Untuk pakaian dewasa aku juga menjual berbagai gamis, brokat, sama legging. Dan untuk motif hijabnya itu bermacam-macam. Seperti ini sebagai contohnya aja dari produk yang saya jual. Untuk selanjutnya aspek produk, aspek pemasaran. Untuk pemasaran di sini, aku hanya berjualan di sosmed ya, sama di offline-nya di tetangga. Untuk di sosmednya, aku berjualannya di live Facebook, live di Shopee, dan untuk di Facebook bisa untuk posting-posting juga. Untuk contohnya sebagai berikut, ini ada contoh saya lagi live pakaian, sama postingan saya tentang produk yang saya jual. Next, untuk aspek organisasi, saya mencari berbagai reseller ya. Jadi saya membutuhkan banyak reseller untuk membantu menunjang bisnis saya. Jadi semakin banyak reseller, semakin banyak juga omset yang saya dapatkan ya. Yang kedua, jenis pekerjaan untuk kelompok pekerjaan. Jenis pekerjaan yang diambil yaitu berbagai passion dan memperbanyak followers serta reseller seperti yang saya sebutkan tadi ya. Untuk yang ketiganya, ancaman usaha. Ancaman usaha di sini banyaknya bisnis yang serupa. Banyak orang yang menjual, bisnis lain yang menjual di bawah harga normal dan kurangnya viewers, penonton saat live ya, sama saat untuk postingan, jarang orang untuk mengomentari postingan kita tersebut. Itu untuk ancamannya. Untuk penyelesaian masalahnya, saya menyelesaikan masalah, misal ada yang komplain tentang produk saya, yang misal ada robek, ada yang jahitannya kurang rapi, itu bisa di reject dan bisa di refund ke saya, dibalikin lagi untuk barangnya ke saya gitu. Jadi saya menerima refund ya dari kantor supaya pelayanan saya baik itu. Dan selanjutnya memberikan pelayanan saat berkomunikasi langsung ke konsumen ya. Jadi membalesin chat-chat dari konsumen gitu. Untuk yang terakhir aspek tempat ya. Untuk aspek tempat, saya di sini tidak membeli ruko atau menyewa kios-kios, tidak. Aspek tempatnya saya gunakan adalah kontrakan saya sendiri. Saya live Facebook itu di kontrakan saya sendiri, live Shopee di kontrakan saya sendiri. Jadi untuk aspek tempat itu bisa di mana aja kita lakukan tanpa harus menyewa tempat kios atau menyewa tempat ruko ya. Untuk selanjutnya next. Untuk aspek keuangan, modal awalnya itu 5 juta.
dengan daftar harga beli sebagai berikut. Di sini saya bisa beli berbagai daster ya. Untuk dasternya contohnya daster polka, long daster muslim, gamis pesta, pakaian anak, berbagai macam pakaian anak, berbagai model hijab, serta berbagai motif gamis ya. Di sini untuk contoh-contohnya ya, seperti gamis daster polka saya beli 900.000 satu kodi, setengah kodinya, long daster muslimnya 550.000, gamis polka gamis pestanya 900.000 per 9 piece dan sebagainya. Nah, untuk daftar per bulan pendapatan saya, contohnya sebagai berikut ya. Ini untuk estimasi penjualan. Ini bisa lebih kalau penontonnya lebih banyak yang fix pakaian, atau bisa jadi setiap lap itu nggak ada yang beli ya. Ini untuk estimasi penjualannya aja per bulannya. Contohnya ada daster, pembeliannya 1, karena modalnya 55, modalnya itu 45, dengan dijual dengan harga 55 contoh, dan mendapat keuntungan 10.000 dan sebagainya ya, sampai 1 bulan kita bisa mencapai keuntungan 716.000 ya Bu. Jadi kita mendapat keuntungan 1 bulannya 700.000. Untuk analisa laba bersih di sini, jadi laba bersihnya dihasilkan setiap per bulan itu 716.000 ya. Ini untuk analisanya yang kita analisa saat ini. Untuk analisa pengembalian modalnya, total modal awal dibagi keuntungan per bulan. Jadi 5 juta dibagi 716.000 sama dengan kita dapat di 7 bulan ya. Jadi untuk masa pengembalian modal awal kita selama 7 bulan. Untuk pengembaliannya sendiri itu bisa lebih dari bisa di bawah 7 bulan jika penghasilannya melebihi dari keuntungan yang analisis tersebut. Misal kita sebulan itu bisa omsetnya 1 juta, bisa 1,5 juta. Jadi untuk pengembalian modal sendiri bisa di bawah itu. Untuk analisis kelayakan bisnis tersebut, karena setiap penjualannya tidak menentu, jadi saya memperkirakan dari hasil yang saya analisis yaitu laba bersihnya 716.000 dan pengembalian awal selama 7 bulan. Jadi untuk ditentukan layak tidaknya bisnis ini, menurut saya ini sangat layak ya, karena di mana-mana untuk masyarakat sendiri lebih memilih untuk membeli secara online dibandingkan dengan membeli secara langsung, apalagi di masa pandemi saat ini ya. Untuk next-nya, untuk kesimpulannya ya, hasil analisis yang telah dilakukan dari toko Satir ini, hasil analisisnya yaitu dari aspek finansial berupa aspek non-finansial berupa aspek produk, aspek pemasaran, aspek tempat layak dijalankan. Untuk hasil analisa dari aspek finansial tersendiri, pendapatnya laba bersih tersebut sebanyak 716.000 dengan pengembalian modal awal 1 tahun, di bawah 1 tahun yaitu 7 bulan. Untuk saran sendiri, untuk memulai suatu bisnis, kita harus berani mengambil suatu resiko, baik itu kita rugi tenaga, rugi finansial, tapi kalau kita semangat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan suatu bisnis, insya Allah bisnis tersebut akan sukses ya. Dimulai dari niat ya Kak. Ya teman-teman, dimulai dari niat ya. Dimulai dari niat untuk memulai suatu bisnis. Jadi jangan takut gagal, pasti ada jalan keluarnya. Dan yang terakhir, modal awal memulai usaha sebenarnya tidak terlalu besar ya. Dari 1 juta itu sebenarnya udah bisa kita memulai bisnis, udah bisa membeli berbagai macam produk. Kalau tidak, kita fokuskan satu produk. Misal kita fokus nih jualan hijab, ya udah untuk modal 1 juta itu udah bisa membeli berbagai model hijab. Seperti itu ya. Terima kasih teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman untuk memulai bisnis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.